Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengenali karakteristik tiap-tiap generasi. Ada 5 klasifikasi generasi usai Perang Dunia Kedua. Dan klasifikasi ini dinyatakan oleh Natalie Justisia dalam catatan kuliahnya 13 Oktober 2014. 5 klasifikasi generasi tersebut adalah: yang pertama baby boomers, yang kedua generasi X, yang ketiga generasi Y, yang keempat generasi Z, yang kelima generasi Alpha. Yang pertama generasi baby boomers, yaitu yang lahir dari tahun 1946 sampai 1964. Baby boomers merupakan sebutan bagi mereka yang lahir di antara tahun 1946 sampai 1964 atau usai Perang Dunia Kedua. Baby boomers seringkali disebut sebagai generasi yang gila kerja. Meski begitu, semua kerja keras tersebut dilakukan semata-mata untuk membahagiakan keluarganya. Kelemahan dari baby boomers ini adalah mereka tidak suka dikritik, tapi hobi mengkritik dan hobi menasihati orang-orang yang lebih muda. Yang kedua adalah generasi X yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Generasi X biasanya tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, mengutamakan keseimbangan antara kerja dan menikmati hidup. Selain itu, generasi ini juga banyak akal dan pandai beradaptasi. Tapi sisi buruknya, generasi X ini kerap dianggap sebagai individu yang skeptis karena tidak suka terlibat dalam kegiatan yang non-bisnis atau kegiatan yang bersifat avantir atau amal ya. Selain itu, demi mencapai cita-citanya, banyak di antara mereka yang tidak segan untuk menunda pernikahan. Nah, selanjutnya adalah generasi Y, yaitu generasi yang lahir dari tahun 1981 sampai 1994. Generasi yang juga sering disebut generasi milenial ini punya rasa percaya diri yang sangat tinggi dan ambisius. Itu sebabnya angkatan ini banyak yang sukses di usia muda. Dibandingkan generasi sebelumnya, generasi milenial lebih terbuka dalam menghadapi perubahan. Hidup di zaman yang serba teknologi membuat Gen Y tidak bisa lepas dari penggunaan gawai. Segala hal nyaris mereka lakukan secara digital. Nah, kekurangan dari generasi Y ini adalah mereka sulit bergaul. Nah, dan mungkin karena itu juga mereka menjadi sangat rentan mengalami depresi dan stres. Lalu yang keempat adalah generasi Z, yaitu yang lahir dari tahun 1995 sampai tahun 2010. Lahir di era serba digital membuat generasi ini tumbuh menjadi pribadi dengan karakteristik yang beragam, baik dari sisi hubungan interpersonal maupun akademis. Dibandingkan dengan Gen Y, generasi Z cenderung lebih mudah bersosialisasi dengan orang lain. Terbukanya akses informasi membuat generasi ini lebih menyukai bekerja di tempat yang memberi mereka ruang untuk berinovasi dan berkreasi. Karena itu, generasi Z lebih suka bekerja di perusahaan-perusahaan perintis atau startup yang memang tantangannya lebih menarik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan konvensional. Sementara salah satu sisi yang bisa disebut negatif dari generasi Z ini adalah generasi ini tidak betah bekerja berlama-lama hanya di satu perusahaan. Jadi jangan heran jika menemukan ada generasi Z yang
hobi pindah-pindah tempat kerja. Ini bukan karena mereka kutu loncat, tapi memang itu adalah bagian dari karakteristik mereka yang menyukai tantangan. Lalu yang kelima adalah generasi alfa, yaitu generasi yang lahir tahun 2011 sampai 2025. Generasi ini sangat terdidik karena mengenyam pendidikan yang lebih baik. Generasi alfa cenderung lebih cerdas dan cepat dalam memahami situasi serta bisa mengenali sesuatu dengan lebih baik. Tapi kecanggihan gadget dapat membuat mereka lupa kewajiban berkomunikasi. Karena itu generasi ini rawan jatuh ke dalam kondisi introvert, yaitu tidak peduli dengan lingkungan di sekelilingnya. Dan yang perlu lebih diwaspadai adalah generasi ini berpotensi makin jauh dengan Tuhan karena merasa teknologi sudah cukup memuaskan buat mereka. Sahabat yang saya hormati, siapapun kita, jadilah manusia yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Jika tidak mampu memberi, usahakan jangan meminta. Sebagai penutup atau epilog, kita boleh mengagumi kemajuan dan kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Kita boleh berterima kasih atas kemudahan yang diberikan oleh alat, tapi jangan pernah kita menjadi sombong sehingga melupakan kewajiban kita sebagai umat beragama, yaitu mengabdi dan menyembah kepada Tuhan. Karena orang hebat adalah orang yang ketaatannya kepada Tuhan semakin bertambah saat dia melihat kehebatan iptek yang tersaji di hadapannya. Jadi, mari tetap merendahkan kepala agar Tuhan selalu meninggikan derajat kita. Terima kasih atas kesediaannya menonton video kami. Semoga bermanfaat. Amin. Hormat kami, Wildaiman Firdaus. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.